adalah bagian dari lahan yang tersusun atas bahan organik dan anorganik, sedangkan lahan adalah permukaan daratan yang kaya akan bahan cair, padat, dan gas. Komponen tanah yang terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama ada mineral, yang kedua udara, yang ketiga ada air, dan yang terakhir itu adalah bahan organik. Jadi saya akan jelaskan secara satu persatu. Yang pertama adalah mineral. Jadi presentasi mineral dalam tanah itu ada sebanyak 45% yang lebih banyak daripada komponen-komponen lainnya. Yang berikutnya ada air. Berdasarkan pengamatan, air ini merupakan komponen tanah yang sifatnya dapat berubah-ubah atau dinamis. Yang berikutnya ada udara. Adanya komponen udara dalam tanah inilah yang akan nanti memungkinkan adanya kehidupan di dalam tanah. Dan yang terakhir itu adalah bahan organik. Bahan organik ini terbentuk dari proses dekomposisi bahan organik yang bersumber pada tumbuhan dan juga hewan yang sudah mati. Jadi ada faktor-faktor pembentukan tanah itu yang pertama ada iklim. Nah, iklim adalah salah satu faktor utama dalam pembentukan tanah. Yang kedua ada organisme. Nah, organisme juga merupakan salah satu faktor pembentuk tanah. Organisme ini akan membantu proses pelapukan dan juga proses pembentukan humus dan juga mempengaruhi jenis vegetasi yang berpengaruh terhadap sifat-sifat tanah. Faktor yang ketiga ada faktor bahan induk. Nah, bahan induk juga berpengaruh pada faktor pembentukan tanah, di mana bahan induk akan terbentuk menjadi tanah. Bahan ini terbagi menjadi dua, yaitu batuan organik dan batuan anorganik. Selanjutnya ada faktor topografi. Nah, topografi atau relief adalah juga mempengaruhi dalam proses pembentukan tanah, di mana daerahnya juga akan mempengaruhi proses pembentukan tanah. Selanjutnya ada faktor waktu. Nah, waktu juga sangat berpengaruh pada proses atau faktor pembentukan tanah, di mana waktu mempengaruhi sifat dari tanah yang akan terbentuk. Semakin tua tanah tersebut, maka kandungan yang ada di dalamnya juga akan berkurang. Baik, saya akan menjelaskan manfaat dari tanah. Yang pertama itu adalah memudahkan unsur-unsur hara yang diserap oleh tanaman. Dan yang kedua, memengaruhi perkembangan mikroorganisme. Horizon tanah ini ada 5. Yang pertama itu ada horizon O. Nah, horizon O ini lapisan permukaan yang terdapat banyak akar dan jasad jernih. Yang kedua ada horizon A. Nah, horizon A ini biasanya berwarna keabu-abuan dan lebih pucat. Yang ketiga ada horizon B. Horizon B ini biasanya berwarna kuning atau coklat kemerahan. Selanjutnya ada horizon C. Nah, horizon C ini zona tempat terjadinya pelapukan bahan induk tanah. Yang terakhir ada horizon R. Nah, horizon R ini zona bahan induk tanah atau biasa disebut dengan padas asli. Jenis-jenis tanah di Indonesia. Yang pertama itu ada tanah aluvial. Nah, tanah aluvial ini terbentuk dari material halus hasil dari pengendapan aliran sungai. Nah, biasanya ini terdapat di sepanjang Sungai Begawan Solo, Sungai Musi, Sungai Mahkamam, dan Sungai Barito. Yang kedua ada tanah andosol. Nah, tanah andosol ini biasanya berasal dari abu gunung api, terdapat di Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Halmahera. Yang ketiga itu adalah regosor. Tanah regosor adalah tanah yang memiliki butiran kasar dan yang terdapat dari material gunung berapi. Tanah regosor terdapat di daerah pantai barat Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Yang keempat itu adalah tanah kapur. Tanah kapur adalah tanah yang terjadi karena hasil pelapukan batuan kapur yang memiliki sifat tidak subur. Tanah kapur banyak terdapat di daerah Yogyakarta, Jawa Tengah, Aceh, dan Sulawesi Selatan.